Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus pembahasan adalah pada sidang PPKI. Setelah terjadinya peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, maka negara dan bangsa Indonesia sudah merdeka. Tetapi belum lengkap syarat berdirinya sebuah negara, karena harus memenuhi 1. Syarat de facto atau konstitusi yang merupakan syarat mutlak berdirinya suatu negara, yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. 2. Syarat de jure atau deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, dalam rangka memenuhi kelengkapan negara tersebut, PPKI yang merupakan organisasi tertinggi yang dimiliki bangsa Indonesia mengadakan sidang-sidang sebagai berikut. Sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan beberapa keputusan. 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat pengesahan UUD 1945, ada perubahan kata pada Piagam Jakarta atau pada isi Jakarta Charter, yaitu pada bagian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah dilakukan secara aklamasi, maka terpilih sebagai presiden adalah Insinyur Soekarno dan sebagai wakil presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh PPKI. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Nah, ini proses pembentukannya anak-anak. Berikutnya sidang yang kedua dilakukan tanggal 19 Agustus 1945 dengan menghasilkan keputusan 1. Menetapkan 12 kementerian yang memimpin departemen serta 4 menteri negara beserta pejabat menterinya. Ini adalah kabinet pertama setelah kemerdekaan anak-anak. Ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, sampai Menteri Negara. Ada 16 menteri anak-anak. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang merupakan Menteri Pengajaran saat itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. 2. Pembagian wilayah RI menjadi 8 provinsi, di mana masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, berikut provinsinya anak-anak. 1. Sumatera dengan gubernur Mr. Tengku Muhammad Hasan. Yang kedua, Jawa Barat dengan gubernur Sutarjo Kartohadikusumo. 3. Jawa Tengah dengan gubernur Raden Panji Suroso. 4. Jawa Timur dengan gubernur R.A. Suryo. 5. Sunda Kecil atau kita mengenalnya sebagai Nusa Tenggara dengan gubernur Mr. Gusti Ketut Puja. 6. Maluku dengan gubernur Mr. J. Latuharhari. 7. Sulawesi dengan gubernur Dr. GSSJ Ratulangi. Dan 8. Kalimantan dengan Gubernur Insinyur Pangeran Muhammad Nur.
Baik anak-anak, kita akan lanjutkan lagi. Yang ketiga hasilnya adalah membentuk tentara suatu kebangsaan. PPKI mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Nah, sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, Presiden menugaskan kepada Abdul Qadir. Nah, ini fotonya anak-anak. Kasman Singodimedjo dan Oto Iskandar-Dinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan. Sidang yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas DPR sebelum dilaksanakan pemilu. Sebagai ketuanya adalah Kasman Singodimedjo, sedangkan di tiap-tiap daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah. Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1945. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PNI awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Rancangan awal PNI sebagai partai tunggal di Indonesia kemudian ditolak dan pada akhir Agustus 1945 rencana ini pun dibatalkan. Yang ketiga, membentuk alat keamanan negara dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR pada tanggal 22 Agustus 1945 bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BKKP dan berada di bawah koordinasi KNIT, jadi bukan merupakan Angkatan Perang Nasional. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari permusuhan dari tentara Jepang. Anggota BKR terdiri dari bekas anggota PETA. Nah, ini contohnya seragamnya anak-anak, Kenil dan Heiho. Para pemuda yang tidak puas dengan pembentukan BKR dan menghendaki pembentukan sebuah tentara nasional mengadakan aksi yang diketuai oleh Marto Niti Miharjo, yaitu dengan membentuk Komite Van Aksi di Jalan Menteng 31 Jakarta. Nah, itu gedungnya anak-anak yang sampai sekarang masih ada. Komite Van Aksi terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BRI, Barisan Buruh Indonesia atau BBI, Barisan Banteng atau BB, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS, Pemuda Indonesia Maluku atau PIM, dan Tentara Rakyat Indonesia Pelajar atau TRIP. Menanggapi aksi itu, tanggal 5 Oktober 45 dengan mengeluarkan maklumat tentang pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan Panglima dan Menteri Pertahanan Supriyadi. Tetapi karena Supriyadi tidak diketahui keberadaannya, kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Markas besar TKR berada di daerah istimewa Yogyakarta, anak-anak. Kepala Staf Umum dijabat oleh Letjen Urip Sumoharjo. Pada tanggal 25 Januari 1946, TKR diubah namanya menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia, yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Silahkan kalian saksikan dalam tayangan video di samping
terkait dengan kronologi BKR menjadi TRI dan TNI. Selanjutnya, tanggal 3 Juni 1947, TRI diubah namanya menjadi TNI sampai sekarang ini anak-anak. Untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Jelaskan hasil sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. 2. Jelaskan hasil sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga, jelaskan hasil sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945. 4. Jelaskan kronologi pembentukan TNI. Dan yang kelima, sebutkan pembagian 8 provinsi dan gubernurnya pada awal kemerdekaan Indonesia. Silahkan diskusikan dengan orang tua kalian, saudara-saudara kalian, maupun teman-teman kalian anak-anak. Video berikutnya, kita akan membahas tentang perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertera dalam video ini anak-anak. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.